Welcome to my channel. Like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Sri Hidayah Solin. Dan saya merupakan mahasiswa semester 3 program studi pendidikan bahasa Arab di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudatul Hasanah. Tujuan video ini untuk menyelesaikan tugas wajib dalam mata kuliah Kepesantrenan 1 yang diampu oleh Ustadz Radinal Muhtar Harahap, yaitu tentang sejarah pesantren di Indonesia. Keberadaan pesantren pada masa awal pertumbuhannya tidak terlepas dari sejarah perkembangan Islam di Timur Tengah. Hal ini bisa dilihat dari aspek metode, materi, atau kelembagaannya yang sangat diwarnai oleh corak pendidikan Islam di Timur Tengah pada abad pertengahan. Dalam konteks penyebaran Islam itulah pesantren mulai terbentuk dan tumbuh di Indonesia. Kapan masuknya Islam ke Indonesia? Masuknya Islam ke Indonesia adalah pada abad ke-7 Masehi, yang mana pada abad tersebut peradaban Islam di Timur Tengah sedang cerah akibat kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Dan yang membawa Islam ke Indonesia adalah para pedagang Muslim yang berlayar hingga memasuki wilayah Indonesia, yang mana pada saat itu kondisi masyarakatnya masih sangat sederhana dan banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, sehingga diperkirakan ajaran Islam yang mereka sebarkan juga disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya. Bagaimana sejarah pesantren di Indonesia? Sebelumnya, pesantren terdapat di Indonesia sekitar abad ke-17 atau 18 Masehi, yang mana awal mulanya pesantren di Indonesia itu terdapat pada daerah pantai utara. Dan terdapat beberapa pendapat dari kalangan para ahli sejarah mengenai asal-usul dan latar belakang pesantren di Indonesia. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa pesantren merupakan tradisi Islam sendiri, yaitu tradisi tarekat, yang mana dalam tradisi ini yang dipimpin oleh para kiai dan kegiatannya yaitu melakukan ibadah di masjid yang di bawah bimbingan kiai, dan kiai menyediakan ruang-ruang khusus untuk menampung para santri sebelah kiri dan kanan masjid. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa kehadiran pesantren di Indonesia diilhami oleh lembaga pendidikan Kutab, yakni lembaga pendidikan pada masa kerajaan Bani Umayyah. Pada tahap berikutnya, lembaga ini mengalami perkembangan pesat karena didukung oleh masyarakat serta adanya rencana-rencana yang harus dipatuhi oleh pendidik dan anak didik. Dan pendapat yang ketiga, pesantren yang ada sekarang merupakan pengambil alihan dari sistem pesantren orang-orang Hindu di Indonesia, di Nusantara pada masa sebelum Islam. Yang mana lembaga ini dimaksudkan sebagai tempat mengajarkan ajaran-ajaran agama Hindu serta tempat membina kader-kader penyebar agama tersebut. Dan pesantren merupakan kreasi sejarah anak bangsa setelah mengalami persentuhan budaya dengan budaya pra-Islam. Dan pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan Hindu atau Buddha. Pesantren disamakan dengan mandala dan asrama dalam khazanah lembaga pendidikan pra-Islam. Dan hasil penelusuran sejarah menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian pesantren pada awal ini terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa. Dan pendiri pesantren pertama di Indonesia ialah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang mendirikan sebuah padepokan di Jawa Timur seperti Giri atau di Gresik. Dan terdapat juga di daerah-daerah Ampel Denta, yaitu Surabaya, Bonang atau Tuban, Kudus, Lasem, dan Cirebon, yang mana kota tersebut pada waktu itu merupakan kota kosmopolitan yang menjadi jalur penghubung perdagangan sekaligus tempat persinggahan para pedagang dan mubalik Islam yang datang dari Jazirah Arab seperti Persia dan Irak. Daripada itu, pesantren mengubah pandangan hidup masyarakat sehingga menjadi rasional Islami.
dikarenakan pesantren aktif sejak masa kebangkitan nasional sampai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu pula halnya dengan pemerintahan Republik Indonesia yang mengakui bahwa pesantren dan madrasah merupakan dasar dan sumber pendidikan nasional, karena pesantren memiliki sifat yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Thank you, semoga video ini